Pembawa kerusakan akhir zaman, sosok yang paling misterius dan menakutkan dalam berbagai tradisi, khususnya dalam ajaran Islam. Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Dajjal. Nama Dajjal seringkali disebutkan sebagai sosok pembawa fitnah besar di akhir zaman. Sosoknya digambarkan sebagai entitas yang akan muncul menjelang hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia. Namun, apakah Dajjal benar-benar seorang manusia dengan bentuk fisik yang nyata? Ataukah dia adalah simbol dari kekuatan jahat yang lebih besar? Kali ini, kita akan membawa Anda menjelajahi kisah panjang mengenai asal-usul Dajjal dan keluarganya, dan perjalanan hidupnya yang penuh dengan kejadian-kejadian luar biasa. Awal kehidupan Dajjal. Dajjal lahir dalam sebuah keluarga yang tidak biasa. Dajjal lahir dari sebuah keluarga biasa, jauh dari kemewahan dan kehormatan. Kisah kelahirannya yang penuh misteri dimulai dengan orang tua yang berasal dari desa kecil di sebuah wilayah terpencil. Mereka yang kira-kira berasal dari wilayah Turki dan Mesir, hidup dalam kesulitan dan sering menghadapi kegagalan dalam berbagai hal. Kehamilan sang ibu juga penuh dengan keanehan. Beberapa minggu sebelum kelahirannya, ibu Dajjal mengalami mimpi aneh yang menyatakan bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa. Dalam mimpi itu, ia bertemu dengan pendeta misterius yang ternyata adalah perwujudan dari sosok iblis. Pendeta tersebut memberitahunya untuk melakukan ritual tertentu yang kelak akan mempengaruhi kelahiran anak tersebut. Saat kelahiran Dajjal terjadi, seluruh desa diliputi oleh kekhawatiran. Kehamilan yang berlangsung selama 13 bulan dan kelahiran yang diiringi dengan berbagai kejanggalan menjadi tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar dan buruk akan terjadi. Dajjal lahir dengan tubuh tidak sempurna, memiliki kulit bersisik seperti ular, serta mata kanan yang menonjol dan buta di mata kirinya. Lebih menakutkan lagi, di dahinya terdapat tulisan Kafaro yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Sebuah tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah musuh besar umat manusia. Keanehan dan tanda-tanda kelahiran Dajjal. Dari fisik yang dimiliki Dajjal tidak berhenti hanya pada bentuk tubuhnya yang cacat. Dajjal juga dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa. Sejak dini, ia menunjukkan tanda-tanda kemampuan luar biasa dalam memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Ketika dewasa, ia mampu mengendalikan pikiran orang-orang, menggunakan pesona dan kekuatan mistik untuk mempengaruhi mereka. Bahkan pada usia muda, ia mampu memprediksi kejadian-kejadian besar yang akan datang. Sebuah kemampuan yang membuatnya semakin dikagumi, namun juga ditakuti oleh orang-orang sekitarnya. Kehadiran Dajjal membuat ketegangan yang luar biasa di antara penduduk desa yang mulai mengaitkan kehadirannya dengan berbagai bencana alam. Kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut dianggap sebagai pertanda buruk yang disebabkan oleh kehadiran Dajjal. Mereka mulai mempercayai bahwa Dajjal dan keluarganya adalah penyebab dari segala malapetaka yang terjadi di dunia ini. Dalam kondisi ini, sang ibu akhirnya meninggal setelah melahirkan, meninggalkan Dajjal yang tumbuh dengan penuh keanehan dan kecacatan yang semakin mencolok. Pengangsingan dan masa kecil Dajjal setelah kematian ibunya. Dajjal diasingkan ke sebuah kuil yang terletak di pinggiran desa. Di sana ia dibesarkan oleh seorang binatang yang besar yang dapat berbicara dalam bahasa manusia. Binatang tersebut memiliki tugas khusus untuk merawatnya. Meskipun demikian, Dajjal tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau perubahan dalam perilakunya. Ia tumbuh menjadi sosok anak yang keras kepala dan penuh dengan kebencian terhadap semua ajaran, baik yang diajarkan oleh pengasuhnya maupun pengajaran dari orang sekelilingnya. Meskipun menerima berbagai pengetahuan dari malaikat, Dajjal lebih condong kepada ajaran iblis yang secara diam-diam mempengaruhi pikirannya. Dajjal yang semakin besar tidak hanya tumbuh menjadi anak yang cerdas, tetapi ia juga sangat pandai dalam menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.
untuk memanipulasi orang. Ia mulai belajar berbagai ilmu, baik itu ilmu hitam maupun ilmu pengetahuan yang didapat dari pengaruh iblis. Kecerdasannya yang luar biasa membuatnya semakin percaya diri bahwa dia akan menjadi pemimpin dunia yang baru. Bahkan, ia mulai merasa bahwa dirinya lebih berhak memimpin umat manusia daripada Tuhan. Perjalanan Dajjal mengarungi dunia. Seiring berjalannya waktu, Dajjal memutuskan untuk meninggalkan kuil dan mulai melakukan perjalanan jauh keluar dunia. Ketika berusia 20 tahun, ia memulai perjalanan menuju Yaman, tempat yang sangat jauh dari pulau tempat ia dibesarkan. Di sana, ia bertemu dengan berbagai orang yang sangat terkesan dengan kecerdasannya dan kemampuan bicaranya yang luar biasa. Dalam perjalanannya, Dajjal terus menggali ilmu yang baru yang tidak hanya menjadikannya lebih bijaksana, tetapi juga semakin berbahaya. Salah satu hal yang membuat Dajjal semakin menarik adalah penampilannya yang selalu muda dan tampak tidak menua meskipun telah berkelana selama bertahun-tahun. Banyak orang yang menganggapnya sebagai sosok yang agung dan berpengetahuan luas, sehingga Dajjal dengan mudah mengumpulkan pengikut di sepanjang perjalanan hidupnya. Dajjal dan klaim ketuhanannya. Saat Dajjal mencapai usia dewasa, ia merasa telah cukup berkuasa dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kepercayaan dirinya semakin besar ketika ia mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam semesta dan mengubah takdir umat manusia. Dajjal mulai mengumpulkan pengikut dan menyebarkan ajaran sesat yang berfokus pada pemujaan terhadap dirinya. Ia mengklaim dapat menghidupkan orang mati, menunjukkan kekuatan super yang sebenarnya hanyalah kebohongan belaka. Dengan kecerdikannya dan kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mulai menyesatkan umat manusia, menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Setiap tempat yang ia singgahi menjadi pusat kebingungan, penderitaan, dan kehancuran. Tidak hanya umat muslim yang menjadi sasaran, tetapi semua agama dan sistem yang ada mulai diterpa oleh ajaran sesat Dajjal. Keberadaannya menandakan adanya ancaman besar bagi umat manusia. Kelak, pertemuan Dajjal dan Nabi Isa. Akhir dari perjalanan Dajjal akan datang ketika ia bertemu Nabi Isa yang akan turun dari langit untuk mengalahkannya. Nabi Isa yang telah lama diangkat oleh Allah akan kembali ke bumi untuk menghentikan kekuasaan Dajjal dan memulihkan kedamaian. Pertempuran antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan kebohongan yang disebarkan oleh Dajjal akan menjadi klimaks dari kerusakan yang dibawa oleh Dajjal. Di akhir nanti, Nabi Isa akan mengalahkan Dajjal dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri kerusakan yang telah berlangsung selama masa kekuasaannya. Setelah Dajjal dihancurkan, dunia akan memasuki masa kedamaian dan kebenaran yang diwarnai dengan kebangkitan iman dan ketauhidan di seluruh umat manusia. Kisah Dajjal adalah kisah peringatan tentang kekuatan jahat yang dapat datang dalam berbagai bentuk, dari awal kelahiran yang penuh tanda tanya hingga perjalanan hidupnya yang penuh dengan tipu daya dan kehancuran. Dajjal menjadi simbol dari kerusakan yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Sebagai umat manusia, kita diajarkan untuk selalu waspada dan menjaga iman agar tidak terjebak dalam godaan dunia yang tampak indah tetapi penuh kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah dan semua kesalahan murni ada di kami. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan ataupun penyampaian yang salah ataupun keliru. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.